ada satu cerita yang saya yakin, satu, sebagian besar orang tahu. Yang kedua, justru karena sebagian besar orang tahu, tidak sedikit juga cerita ini memunculkan kontroversi, saudara. Wah, nggak boleh khotbah begituan katanya. Sebab itu akan mengajarkan umat tidak menghargai yang namanya penderitaan, tidak menghargai yang namanya kesulitan, tidak menghargai yang namanya kesukaran. Bagaimana dengan mereka yang baru saja berhadapan atau berurusan dengan duka? Tidak pantas khotbah seperti itu dan semakin banyak lagi, saudara ya. Tapi saya mau bilang begini, firman tetap firman. Dan saya rindu siang hari ini, saudara, kalau saudara makan ikan, kan tulangnya tidak juga saudara telan, bukan? Pagi, siang hari ini, kalau memang ada yang tidak berkenan, ya bilang saja sama saya, tidak perlu bilang sama orang lain. Tapi kalau firman ini bicara kepada rohmu, mari sama-sama tangkap itu dan hidupi. Apa yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Kalau bicara tentang identitas, Anda boleh kasih saya list, Anda boleh kasih saya daftar. Bahwa di atas karir saya mau bangun identitas saya. Di atas mungkin bagi orang tua, anak-anak saya, itu identitas saya. Kelak kalau mereka jadi pilot, kalau mereka jadi dokter spesialis, kalau mereka bahkan jadi gubernur, identitas saya dengan sendirinya mulai dikenal orang dan ikut terhormat. Sebagian orang bangun identitas atas hubungan keluarga. Itu yang terjadi. Sebagian mungkin atas apa, saudara? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti apapun yang saudara coba untuk bangun identitas hari ini, ada satu pribadi dalam perjanjian lama yang identitasnya sayangnya penuh dengan kesukaran. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Yabes dikatakan di sana apa? Lebih dimuliakan dari mana? Saudara-saudaranya. Bapak dan Ibu, kalau Anda baca kitab 1 Tawarik, bicara 5 menit saudara ya. Dari awal pasal yang keempat, saudara akan temukan riwayat yang saya berani pastikan tidak banyak orang yang tahu. Bahkan lebih parah lagi, tidak banyak orang yang peduli siapa itu manusia di sana. Dan sungguh, penulis kitab 1 Tawarik menuliskan nama itu lewat-lewat saja, saudara. Contohnya, kalau saudara baca ayat yang pertama, anak-anak Yehuda adalah Peres, Hesron, Karmi, Hur, bacanya saja susah, saudara ya. Reaya, anak Syobal, dan seterusnya. Lewat saja, disebutkan lewat saja. Saya berani pastikan itu kalau dilanjutkan terus, kalau kita bikin tes, semua pasti gagah, saudara ya. Untuk mengulang siapa nama-namanya. Siapa yang peduli? Betul tidak? Tapi ketika dia menyebutkan Yabes, dia perlu jelaskan dulu tentang ini orang. Persoalannya begini, ketika dia memperkenalkan Yabes sebagai seorang yang lebih termasyur namanya, dikatakan di sana bahwa dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya, kalimat berikutnya sangat amat ironis sekali. Kenapa? Bagaimana mungkin kau perkenalkan seorang sebagai yang lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, tetapi kalimat berikutnya beritahu sebab nama Yabes itu artinya apa? Kesakitan. Enggak nyambung, saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dua hal yang bertolak belakang, saudara. Kenapa? Saya mau tanya sama saudara. Ibu-ibu mana di NTT, mama-mama mana di NTT, yang biarpun garangnya kayak apa, yang kasih nama anak kesakitan? Lo serius loh? Bapak-bapak di NTT mungkin segarang-garangnya tidak ada satupun yang kasih nama anaknya, kamu yang membawa kesakitan. Loh, berarti mau bilang
Yabes, bahkan sejak lahirnya, kita tidak pernah tahu apa yang dia bikin sama ibunya. Tapi sejak lahirnya pasti dan pasti sudah membuat kesakitan yang begitu sangat. Sampai-sampai ibunya mesti kasih nama dia kesakitan. Itu identitas yang dia bawa, saudara. Itu identitas yang melekat kepada dia. Setiap kali kalau dia keluar rumah, orang akan panggil dia kesakitan. Ada di sini yang seperti itu? Tidak perlu angkat tangan. Kalau saya bicara mungkin pada 1-2 orang yang bilang begini, Pak, kenapa ya dari dulu saya nggak pernah lihat hidup yang lebih baik tuh. Susah saja. Mau kerja apapun tidak ada yang berhasil. Buka satu, gagal. Buka berikutnya, gagal. Yang lagi-lagi, gagal. Bangun rumah tangga, gagal. Semuanya hampir-hampir kalau mau disimpulkan, gagal. Dan kita secara tidak langsung, perlahan-lahan, kita mulai rangkul itu sebagai identitas kita. Dan kita pikir masa depan kita juga mungkin akan berakhir seperti itu. Karena saking mendarah dagingnya, saudara. Sampai di sini mengerti ya? Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya, tetapi kalimat berikutnya beritahu bahwa sebenarnya kalau mau jujur, Yabes sama sekali tidak ada faktor dalam hidupnya yang membuat dia untuk mendapatkan kemuliaan itu. Sama sekali tidak punya chance, saudara. Sama sekali tidak punya kesempatan untuk membuat Yabes bahkan namanya lebih dimuliakan. Sebab apa? Sebab dari awalnya yang Yabes tahu, hidup ini penuh dengan kesusahan. Sampai di sini paham ya? Makanya saya bilang begini loh, saudara. Kisah ini, terus terang ya, dari semua Alkitab yang saya khotbahkan, kisah Yabes saya pikir yang paling sering saya khotbahkan, tapi juga yang paling sering momennya berbeda dan pewahyuannya berbeda. Itu sebabnya saya percaya kalau setiap kali saya merasa dituntun begitu untuk berkhotbah tentang Yabes, saya tahu bahwa momen itu memang momen yang harus dibutuhkan untuk firman itu disampaikan. Dan saya mau bilang begini loh, kita perlu bertanya, jadi apa dong yang buat si pesakit, yang kesakitan itu bisa sampai dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya? Kita perlu tahu. Dan thank God, bersyukur. Sebab sekalipun hanya 2 ayat bicara tentang Yabes dan itu singkat, tapi paling tidak itu disebutkan di sana tentang seorang yang dari kesakitan tetap pada akhir hidupnya lebih dimuliakan dari saudara-saudara. Bapak dan Ibu, 5 menit perhatikan saya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita ini sedang menulis cerita hidup kita. Serius. Tanpa kita sadar, setiap kali kita bangun tidur dan kita kembali ke ranjang kita, kita sedang menuliskan kisah hidup kita. Persoalannya begini, kisah apa yang saudara mau tuliskan? Kisah apa yang saudara mau tuliskan? Bagi sebagian orang, kalau bisa dia pilih, waktu akan dia putar, supaya apa? Supaya ada beberapa kisah yang dia akan hapus, saudara. Atau mungkin kalau cerita sudah terlanjur ditulis, dia robek itu. Kita sebut itu sebagai penyesalan. Bisa paham saya? Bahwa apa? Ada sebagian orang yang ketika dia sadar bahwa harusnya kalau aku dikasih kesempatan, bukan kisah itu yang aku tulis. Kisah yang lain. Kisah yang lain itu yang bagaimana Pak yang akan kita tulis setelah hari ini. Sama halnya saya tanya sama saudara gereja di tempat ini. Begitu masuk tahun ke-15, saudara dan saya bergereja. Setelah itu,
kisah apa yang akan kita tulis dan kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang. Saudara perlu renungkan. Dan Yabes punya kisah hidup. Sekalipun di awal tidak ada yang akan bahkan pay attention, bahkan perhatikan karena hanya penuh dengan kesakitan. Tidak demikian akhir hidupnya. Dia ubah itu. Atau Tuhan mengubahnya. Serius. Jadi saya mau bilang begini. Terlepas dari apapun yang sudah saudara dan saya lewat, entah sebagai pribadi, jemaat Tuhan, ataupun secara korporat sebagai gereja, maksud saya sebelum 15 tahun ini, tahun ke-15 ini. Apapun yang sudah kita lewat saudara, dari hari pertama sampai nanti saudara rayakan 15 tahun itu. Mari jangan terlalu lama lihat lagi ke situ gitu loh. Sebab apa? Sebab Tuhan bisa mengubah cerita hidup orang. Tuhan bisa mengubah sejarah gereja. Itu sebabnya saya minta perhatian saudara. Kita perlu pelajari siang hari ini. Apa yang buat si kesakitan itu pada akhirnya namanya lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bukankah kerinduan saudara dan saya di tempat ini yang bergereja di tempat ini, yang kita panggil di OCC home, pada akhirnya bukan saja umat itu banyak yang datang menyembah Tuhan, tapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa nggak Pak untuk melihat satu perubahan itu? Bisa nggak Pak untuk dari si kesakitan menjadi yang dimuliakan? Kita akan belajar sama-sama siang hari ini. Jawabannya ada di sini. Ayat yang ke-9 bilang, ayat yang ke-10 bilang begini. Yabes, berseru kepada Allah Israel. Tuhan juga punya identitas. Paling tidak menurut ayat ini. Yaitu apa? Penulis beritahu bukan sembarang Allah, tapi Allah Israel. Kenapa perlu disebutkan Israel di sana? Saudara akan temukan jawaban. Tapi saya lanjut sebentar. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Siapa di sini yang berani minta seperti itu? Lebih tepatnya begini. Kalau saudara tahu orang itu dari awalnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, kesakitan seperti Yabes, dan tiba-tiba dia yang dikenal sebagai pembawa sakit itu berdoa minta berkat yang berlimpah-limpah, kita perlu tanya, lu mau ngapain sama tuh berkat yang berlimpah-limpah? Emang bisa ubah hidup lu? Emang punya kesempatan untuk mengubah nasibmu kah? Tapi tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli bahkan apa yang sedang terjadi dengan hidupnya. Yabes memutuskan untuk berdoa, bukan cuma minta diberkati berlimpah. Sebenarnya bisa dipahami juga Pak Bu. Kenapa? Karena kalau orang hidupnya cuma lihat kesusahan dari pagi ketemu pagi, pasti kalau ditawarkan untuk satu perubahan hidup, dia tidak akan pikir 20 kali saudara ya. Dia langsung bilang, iya gua mau seperti itu. Karena dia mengharapkan ada perubahan, dan perubahan itu perubahan drastis. Sebab bule akan bilang, enough is enough. Cukup itu cukup. Cukup susah sudah. Cukup menderita sudah. Cukup itu cukup. Jangan lagi diperpanjang. Itu sebabnya ketika dia yang sering disebut orang kesakitan,
At some point, pada satu titik, tidak bisa tidak. Dia tidak terima keadaan itu. Dia berdoa justru kepada Allah Israel dan minta untuk hidupnya, keadaannya diubahkan. Dan dia tidak tanggung-tanggung minta, dia minta, dia diberkati berlimpah-limpah. Yang pertama. Yang kedua, memperluas daerahku. Aduh, lagi-lagi saudara ya. Kita akan bilang sama dia, kamu mau buat apa memang? Emang sanggup handle itu semua? Mengingat kondisimu yang penuh dengan kesakitan, bisa tidak handle itu? Kalau minta daerah diperluas, bicara tentang tanah saudara, land atau teritori, lebih tepatnya mungkin juga bicara tentang influence, pengaruh. Orang akan bilang, jadi mau bikin apa? Mengingat kondisimu yang modelnya kayak begitu. Mau minta begitu untuk apa? Adakah kebaikan yang akan muncul dari sana? Saya pikir itu pertanyaan yang cukup adil saudara untuk ditanyakan. Tapi tidak peduli apapun itu, tahan dulu sebentar, saya akan jelaskan. Alkitab beritahu, bukan cuma minta berkat itu berlimpah, minta teritori itu, tanah itu, land itu, daerah itu diperluas. Dan terakhir dia bilang, aduh Tuhan Yesus, kiranya tanganmu menyertai aku. Bapak dan Ibu, itu kalimat, itu bukan kalimat asing loh. The Lord is with us, Immanuel. Itu dari kitab Kejadian, nafasnya sudah dihembuskan, Tuhan beserta Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Israel pahami itu sampai ke akar relung hatinya saudara. Sebab dari kitab pertama, kitab Taurat, setiap helaan nafas bicara khususnya tentang Yusuf, refrennya kedengaran, santer yaitu apa? Tuhan beserta Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Saudara baca itu di kitab Mazmur, lebih-lebih juga di kitab Yesaya, pasal yang ke-10, 40-10, saudara akan tahu bahwa lagi-lagi Israel mengerti kalimat atau frase ini, Tuhan menyertai, sampai-sampai yang terkenal Mazmur pasal 23 pun, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman tidak bahaya, sebab engkau menyertaiku, gadamu dan tongkatmu, dan seterusnya saudara. Tuhan menyertai umatnya, itu sudah menjadi nafas dari orang Israel, saudara. Dan mereka paham betul. Makanya ketika Yabes berdoa minta Tuhan menyertai, dan sekarang saya masuk poin saya, saudara. Sebenarnya semua yang dia minta, dia tidak sedang minta hal yang baru, saudara. Apa yang dia minta sebenarnya? Dan yang terakhir dicatat di sana yaitu supaya kesakitan, melindungi aku dari malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa aku. Minta berkat, minta tanah, minta penyertaan. Dia sedang tidak minta satu permintaan yang dia bikin dan kita akan bilang itu permintaan baru, itu permintaan. Bukan. Yang dia sedang doakan sebenarnya, dengar baik, yang Yahweh pernah janjikan kepada umatnya. Bicara tentang berkat, aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Siapa yang kita ingat? Abraham. Siapa Abraham? Bapaknya orang Israel. Kalau kita mendengar tanah itu diperluas, lagi-lagi yang kita dengar siapa?
Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan kuperluas daerahmu. Aku akan memberikan kepada engkau satu tanah perjanjian. Itu janji yang diberikan kepada nenek moyangnya, si Yabes, yang namanya Abraham. Dia tidak sedang meminta sesuatu yang baru. Dia hanya meminta apa yang pernah engkau janjikan kepada Abraham. Biar itu juga jadi milikku. Loh, yang punya ide duluan berkati Abraham siapa, saudara? Tuhan. Yang punya plan, master plan, rancangan luar biasa untuk memberkati Abraham dengan nama, dengan tanah dan dengan keturunan, bahkan berjanji bahwa aku menyertai engkau. Itu bukan permintaan Abraham, itu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Aku akan berikan kepadamu. Dan tahu tidak, ketika doa Yabes dinaikkan, dia sedang mendasarkan doanya atas janji. Dia tidak sedang ciptain permintaan baru, saudara. Yang aneh dan orang akan bilang bahwa lebay, berlebihan. Tidak ada gunanya. Enggak, dia enggak sedang minta itu sesuatu yang baru. Dia hanya minta sesuatu yang pernah Abraham terima, yaitu apa? Janji Tuhan. Berapa tahun ikut Tuhan sudah? Berapa banyak janji dia yang tergenapi sudah? Susah juga Pak jawab pertanyaan itu, karena kayaknya nggak terlalu yakin juga apa iya ya Tuhan bisa ubah keadaan. Saya tanya ulang, saudara. Saya tanya ulang. 15 menit lagi saya selesai, tapi saya perlu tanya ulang. Berapa lama ikut Tuhan, saudara? Berapa banyak janji-janji Tuhan yang kita terima, saudara? Kalau belum, masih ada waktu. Mari sungguh-sungguh berdoa atas janji. Sebab apa? Sebab, dengar baik, saya mempekerjakan ada sekitar 10 orang, saudara. Ya. Kalau tiba-tiba staf saya bilang begini, tahun depan bos akan naikkan gaji. Tahun depan bos akan naikkan gaji. Akan terjadi tidak tahun depan gaji akan dinaikkan? Tidak akan terjadi. Kenapa? Saya tidak pernah berjanji, saudara. Tapi kalau kepada dia saya datangi dan saya bilang, tahun depan gaji akan saya naikkan. Dan kemudian dia sampaikan itu kepada staf yang lain, tahun depan gaji akan naik. Gaji akan naik tidak? Naik. Kenapa? Karena bos berjanji terlebih dulu untuk tahun depan gaji naik. Jadi confidence alone is not enough. Keyakinan itu saja tidak cukup. Keyakinan harus didasarkan atas janji, saudara. Hari ini kalau saya jalan, I claim around, saya sebutkan bahwa, pasti diberkati, tapi tidak pernah ada janji bahwa saya akan diberkati, kita tidak akan terima apa-apa. Tapi saya mau tanya, masa Tuhan tidak berjanji untuk memberkati? Masa Tuhan tidak berjanji untuk memperluas daerah itu? Bapak dan Ibu, saya pikir Yabes menjadi Yabes yang akhirnya lebih dimuliakan. Bukan cuma hanya dimuliakan, saudara. Ayat yang terakhir bilang begini, dan Allah mengabulkan permintaan. Saya rasa Tuhan mau bilang begini, setuju. Jadi, bayangkan loh, kita yang baca ayat ini kita protes keras, bukan? Lain kali kalau berdoa jangan minta berkat-berkat melulu. Lain kali kalau berdoa jangan minta, segala sesuatu harus lebih banyak, harus lebih besar, harus lebih luas.
Itu namanya gospel, prosperity gospel, Injil kemakmuran. Jangan berdoa seperti itu. Tapi tahu tidak, doa yang model seperti itu, Tuhan pun jawab. Tuhan kabulkan. Lebih parah lagi, yang berdoa, yang tidak punya potongan apa-apa untuk berhasil, saudara. Orangku bilang tidak ada punya potongan untuk berhasil. Sama sekali tidak ada faktor untuk mau lihat bahwa ini pasti bisa berhasil. Tetapi justru yang orang tidak anggap, Tuhan ubahkan sedemikian rupa, sederhana. Karena apa yang Yabes minta, Yabes tahu bahwa dia minta tidak jauh-jauh. Dia minta berdasarkan apa yang pernah dijanjikan kepada leluhurnya, yaitu Abraham. Hari ini, Galatia pasal yang keempat, semua buka bersama-sama saya. Galatia pasal yang keempat. Saya mau baca dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang keenam. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu yang saudara pelajari beberapa minggu yang lalu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah apa? Anak Abraham. Nggak sampai di sana loh. Ayat yang nggak sampai di sana. Sebab ayat yang serupa akan saudara temukan dalam kitab Roma. Saya pikir agak sedikit luar biasa juga kalau nggak betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena ketika ayat itu diulang untuk dua kitab dan occasion atau momen peristiwa yang berbeda, mau bilang bahwa ini yang penulis yakini betul dalam hidupnya. Bisa tangkap saya? Di kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-16, saya bacakan buat saudara. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, Roma pasal 4 ayat yang ke-16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Nah, sehingga janji itu berlaku. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang Tuhan dan cara Tuhan beroperasi berdasarkan janji. Janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, artinya bukan saja orang-orang Yahudi, karena mereka yang terima hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Artinya begini loh, bahwa Paulus sampai menuliskan hal yang sama dua kali di dua kejadian yang berbeda. Itu dia yakini, seyakin-yakinnya bahwa mereka yang hidup dari iman tidak bisa terbantahkan, mereka itu anak-anak Abraham. Dan karena itu janji yang ada pada Abraham juga berlaku untuk mereka. Nah, ayat yang ke-8, dan kitab suci. Kalau Paulus bilang kitab suci, ya jelas pada saat itu kitab suci yang ada apa? Perjanjian lama, saudara. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui, nah di sini nih yang perlu saya jelaskan nih. Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oh Tuhan. Oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan apa? Kepada siapa? Sejak kapan itu Injil ditulis, saudara ya? Kalau kita bicara Injil itu gospel tentang Yesus, itu lewat ribuan tahun setelah Abraham, saudara. Betul tidak? Tapi kenapa dikatakan di sana bahwa Injil itu disampaikan bahkan pertama-tama kepada Abraham? Kapan Yesus muncul dengan kapan waktunya Abraham? Enggak nyambung sebenarnya, sekilas.
Tetapi, perhatikan ayat yang berikutnya, dia katakan, Injil itu isinya pesan ini. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Koneksinya di mana, Pak? Injil yang muncul ribuan tahun setelah Abraham, dan juga Injil yang bicara tentang oleh karena engkau segala bangsa, oleh karena keturunanmu, oleh segala bangsa, olehmu segala bangsa akan diberkati. Koneksinya ada di mana? Koneksinya di sini. Injil itu disampaikan kepada Abraham bahwa nanti dari keturunanmu, siapa itu? Yesus. Bapak dan Ibu, bagi saya penjelasan ini dahsyat. Kenapa? Berkali-kali pastor saudara akan bilang, Yesus itu ada dalam perjanjian lama. Ini salah satunya. Yaitu apa? Ketika Tuhan bilang, oh my God, aku akan berkati engkau dan keturunanmu. Bukan cuma keturunan, kemudian kita pikir sampai ke Ishak, saudara ya. Setelah Ishak, setelah cucu-cucunya Ishak, sampai akhirnya Yesus itu muncul. Dan oleh dia keselamatan itu menjadi tersedia bagi semua orang hari ini. Tidak mengherankan, oleh karena itu dikatakan di sana, bahkan kepada Abraham, Injil tentang Yesus itu sudah diberitakan, yaitu apa? Oleh dialah nanti seluruh keturunan akan diberkati. Now, kita bahasanya bilang ini, kita memenuhi syarat tidak untuk terima berkat itu? Terlalu memenuhi, Bapak dan Ibu. Bahasa Inggrisnya bilang overqualified. Terlalu memenuhi. Kalau Yabes saja yang tidak tahu tentang Yesus, berdoa dengan pemahaman janji yang diberikan kepada leluhurnya, Tuhan kabulkan. Hari ini kita minta janji itu bukan lagi tanpa dasar. Kita minta janji itu, dasarnya cuma satu. Apa yang Yesus buat, apa yang Yesus kerjakan. Now, saya sampai di sini, saya mau bilang begini. Saya punya iman untuk gereja ini, mungkin lebih daripada saudara yang lain. Saya melihat bahwa Tuhan akan pakai lebih luar biasa. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Tahu dari sebentar yang akan kita buat. Yaitu apa? Kita akan berdoa. Serius. Setelah semua yang kita buat dan yang akan kita buat, setelah semua yang akan kita rancangkan, dan nanti kita akan praktekkan, kita akan bangun, kita akan lebarkan, kita akan perluas, semua kita akan lakukan secara profesional. Pada akhirnya, bagian yang sangat amat menentukan, yaitu doa kita. Bisa tidak, Pak? Kalau Yabes doanya dikabulkan, dan karena Tuhan berkenan untuk mengabulkannya, makanya Yabes kemudian diperkenalkan terlebih dulu sebagai Yabes yang lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Sekalipun awal cerita Yabes struggle setengah mati. Bisa pahami saya ya? Jadi saya mau bilang begini loh. Mungkin sedikit banyak saya tahu sejarah cerita gereja saudara. Mungkin lebih banyak sedikitnya ketimbang banyaknya saudara ya. Tapi jujur, siapa yang peduli dengan masa lalu? Serius loh. Siapa yang peduli dengan masa lalu? Kalau saudara punya anak, dia datang sama saudara dan bilang, "Ma, kemarin, yang dulu, yang lampau, saudara akan bilang sama dia, stop. Coba lihat lagi masa depan, fokus ke masa depan. Bukankah itu yang akan kita buat, saudara? Sebab apa gunanya kita bicara tentang apa yang sudah lewat?
Itu sebabnya poin saya sederhana siang hari ini. Biarkanlah 15 tahun yang akan kita injak sama-sama menjadi turning point, sungguh-sungguh satu titik perubahan itu, terlepas apa yang terjadi di belakang sana. Nama itu Yabes penuh dengan kesakitan. Kita mau tulis satu cerita yang nanti pada akhirnya kalau orang menyebut DOCC, yang dia kenal terlebih dulu, ibarat Yabes, dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Bukan kesakitannya yang diperkenalkan, saudara. Bukan kesukarannya yang diperkenalkan. Tapi kemuliaan yang Tuhan berikan karena dia jawab doa Yabes. Loh, serius loh. Jadi, saya tidak tahu sama saudara ya. Oke, saya mesti tutup dengan kesaksian. Pemain musik boleh bantu saya. Ini hal yang paling ekstrim yang pernah saya sharingkan, saudara ya. Jadi pendengar yang cukup kritis, janganlah terlalu mengkritisi saya. Karena saya tidak jadikan ini doktrin, saya cuma jadikan ini saja kesaksian. Mau terima puji Tuhan, tidak terima juga tidak kenapa-kenapa, keselamatan tetap terjamin dalam Yesus. Poin saya ada di sini, saudara. Tadi kan saya bilang, saya siapkan khotbah Yabes ini, itu sudah dari kapan-kapan tahun, saudara ya. Ketika saya pertama kali bertemu dengan cerita ini. Jadi ada beberapa kali, mungkin ada 6-7 kali saya khotbah tentang Yabes. Tapi momennya selalu berbeda. Dan revelationnya juga selalu berbeda. Jadi kalau saudara temukan khotbah saya tentang Yabes, tidak sepenuhnya exactly plek modelnya begitu. Pasti mesti ada pewahyuan yang baru. Nah, satu waktu, Pastor Rudi tahu kalau saya ini sering sakit mah, saudara ya. Kak Ika di belakang sana. Sampai ada resep ilahi. Jadi, saudara, saya tidak tahu ada berapa orang di sini yang sakit mah. Bahkan kalau saudara tahu dengan GERD, asam lambung yang naik, aduh saya sangat menderita untuk itu, saudara. Terus terang. Saudara lihat model potongan kayak begini, tapi juga bergumul dengan sakit mah, tidak kalah heboh, saudara ya. Itu mengganggu, saudara. Ya, saking mengganggunya, dan saya bicara ini serius loh. Saya tidak bicara bahwa sakit mah yang nanti 1 minggu 2 kali terjadi, mungkin 3 kali paling banyak. Hampir setiap hari saya tidak bisa duduk. Karena kalau sudah duduk, apalagi tidur, pasti mesti merasa ada yang naik. Makanan itu naik, saudara. Nah, kalau Anda tahu hal ini, kalau asam lambung itu naik terus menerus, ujung-ujungnya bisa memunculkan keganasan di bagian kerongkongan. Tumor, saudara. Kanker maksud saya. Kenapa? Karena ketika asam lambung itu naik, asam lambung itu, kata dokter, itu asamnya asam sekali. Dan lambung ini, kerongkongan ini tidak didesain untuk menghandle asam yang seperti itu. Saya kalau dengar begitu, siapa yang tidak tambah takut coba? Saya kena GERD, satu kali lagi saya bilang, saya bukan kena dua kali dalam seminggu, hampir setiap hari. Sampai pada titik di mana saya harus tinggalkan kerjaan, termasuk jadwal khotbah, untuk pergi berobat, saudara. Terakhir itu sampai ke Surabaya, ketemu dokter ahli lambung, saudara. Ya, singkat cerita, saya pulang, kembali ke Kupang. Saya di dalam doa pribadi saya bilang ini, Tuhan, saya ini capek loh, terus terang. Saya capek dengan urusan GERD ini, dengan asam lambung yang naik ini. Kenapa? Karena itu mengganggu semua aktivitas saya. Itu bahkan kalau saya tidur malam, saudara ya, begitu bangun, ini terasa penuh sekali gitu. Makanya orang-orang yang kena GERD, biasanya tidur bantal kepalanya akan lebih tinggi. Nah, saya kalau disuruh tiap malam bantal kepala lebih tinggi, repot saya. Akhirnya, satu titik, saya ingat cerita ini, saya ambil tindakan iman yang sangat-sangat buat ukuran saya.
sudah sangat ekstrim saudara ya, jangan diikuti. Saya bilang begini, Tuhan, saya tidak mau doa untuk cuma sembuh loh. Serius. Kalau cuma doa sembuh, dari dulu juga saya sudah berdoa untuk sembuh-sembuh ini sakit begitu. Malam ini menyadari apa yang Yabes buat, yaitu Yabes saking tidak tahannya dengan kesakitan yang dia punya, yang melekat kepada dia hampir seumur hidup, dan Yabes ambil tindakan yang paling ekstrim, minta Tuhan ubahkan itu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang begini, bukan kesembuhan yang aku minta, tapi lambung yang baru yang aku minta. Jadi saya bilang begini, no, saya tidak mau minta hanya sekedar sembuh. Saya mau minta lambung yang baru. Kalau memang ini sudah rusak, bagaimana kalau kasih aku yang baru? Serius loh. Sebab masa tiap hari saya mesti minum obat. Dan minta maaf saudara ya, bukan ngomong berlebihan. 1 biji itu 26.000 loh. Kalikan saja mesti minum itu minimal 8 minggu. Tidak kecil biayanya. Saya bilang, mau jadi atau tidak jadi malam ini dan beberapa malam ke depan, saya akan berdoa like orang berdoa, kepala di bawah, kaki di atas, tapi saya akan minta ini, beri aku lambung yang baru. Beri aku lambung yang baru. Jadi nggak jadi minta dulu saudara ya. Dan tanpa saya sadar beberapa hari itu kalau saya menyembah dalam roh saudara, saya selalu berdoa dan bayangan saya adalah kasih aku lambung yang baru. Betul-betul serasa imajinasi itu mau bilang begini, yang lama tarik keluar, pasangkan yang baru. Bukankah engkau Tuhan yang menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada? Pasangkan yang baru. Saya tidak pengen lebay saudara ya. Saudara akan tanya sama saya, terus bagaimana Pak setelah doa itu? Tuhan jadi saksi. Masih ada sakit enggak Pak? Masih ada keluhan enggak? Ada. Tapi bayangkan, yang dari tiap hari dalam 1 minggu, kalau saya ingat-ingat, mungkin sekarang, 2 minggu 1 kali. Kenapa? Itu ketika saya sudah sangat stres, itu terjadi. Saya tidak akan klaim bahwa sepenuhnya saya sembuh. Tapi kalau saudara tanya sama saya keadaan saya hari ini, jauh lebih baik dari beberapa bulan yang lalu. Saudara. Saya sendiri bingung loh. Kalau sampai ada 1 hari saya tidak minum obat mah. Betul, saya sampai bingung. Apalagi kalau sampai 2 hari, 3 hari saya tidak menyentuh obat mah. Saya sampai bingung. Iya ya, hari ini saya tidak ambil obat mah. Karena asam lambung itu saya tidak rasakan. Saudara boleh percaya, boleh tidak juga tidak apa-apa. Tapi saya tahu, kita anaknya, kalau minta, Bapa itu tidak mungkin tidak. Dia buat sesuatu. Dia buat sesuatu. Itu sebabnya siang hari ini, saya mau curi start, saya mau berdoa buat gereja. Kita akan berdoa buat gereja. Begitu kita masuk perayaan yang ke-15 tahun, kita tahu bahwa kita sudah mendahuluinya dengan doa-doa kita. Dan kita akan doa apa Pak siang hari ini? Kita akan doa seperti Yabes. Yaitu apa? Kita akan minta Tuhan berkati gereja ini berlimpah-limpah. Nomor 1. Yang kedua, kita akan berdoa Tuhan memperluas gereja ini. Sampai pada titik hanya Tuhan saja yang tahu batasan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk sungguh-sungguh tangan penyertaan Tuhan ada atas kita. Apapun boleh terjadi, tapi yang pasti kita tidak akan lepas dari kasih karunia Tuhan. Dan kita berdoa, dimanapun orang dengar tentang kita, pada akhirnya kemuliaan saja yang akan mereka ceritakan.